tak dapat dipungkiri lagi pada usia dewasa awal atau di usia produktif mengharuskan kita untuk menghabiskan waktu bekerja kita di depan layar, sehingga kita terjebak dalam lingkup sedentary lifestyle, yaitu salah satu jenis gaya hidup di mana seseorang kurang melakukan gerak ataupun kurang melakukan aktivitas fisik yang berarti, yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan tulang belakang kita. Selain itu, tuntutan pekerjaan di zaman sekarang mengharuskan kita bekerja keras lagi, mengakibatkan timbulnya depresi pada diri kita. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, tentunya kita tidak hanya menggantungkan diri sendiri jika menghadapi suatu masalah. Kasus sedentary lifestyle mengakibatkan pasien merasakan rasa nyeri pada bagian tulang belakang dan depresi akibat tekanan dari luar. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diselesaikan dan memberikan pelayanan kepada orang yang tepat, salah satunya fisioterapis. Sebagai seorang fisioterapi, tak jarang kita menemui isu tersebut. Karakteristik kognitif dewasa awal yang sedang berada di tahap puncak, serta pilihan gaya hidup yang berdampak terhadap kondisi kesehatan, ditambah aktivitas bekerja yang cenderung menyita kesehatan, membuat isu ini ramai terjadi di fase dewasa awal, yaitu orang yang berada di usia 18 sampai dengan 40 tahun. Mulai terbentuk juga identitas karir dan rasa bertanggung jawab terhadap tindakan ini sendiri yang menjadi karakteristik sosial emosi dewasa awal. Fase ini merupakan fase teraktif dalam hidup, karena selain harus bisa memenuhi kebutuhan individu, pada fase ini seseorang juga dituntut untuk harus bisa memenuhi kebutuhan orang tua, anak, ataupun keduanya. Pemilihan karir dan pekerjaan akan sangat berpengaruh pada fase ini. Karena apa? Karena sanggup atau tidaknya kita menopang kebutuhan tertentu itu akan memengaruhi keberlangsungan hidup kita. Sehingga akan sangat rentan pada fase ini untuk depresi hingga melakukan bunuh diri. Karena kebutuhan yang tidak terpenuhi ditambah adanya peluang menjadi sandwich generation, yaitu kondisi di mana generasi dewasa muda harus menanggung hidup 3 generasi yang akan semakin membuat kebutuhan sulit terpenuhi. Sebagai fisioterapis, kita perlu memperhatikan beberapa hal saat menangani pasien yang mengalami kasus tersebut. Pertama, seorang fisioterapis harus bersikap profesional saat bertemu pasien. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, seorang fisioterapis hendaknya menghargai hak dan martabat pasien, tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Yang kedua, seorang fisioterapis harus mendengarkan dengan aktif. Setelah itu, dengan mendengarkan aktif, kita bisa mengetahui permasalahan apa yang diderita oleh orang dewasa awal. Biasanya berasal dari pekerjaannya, namun bisa juga di luar dari hal itu. Nah, karena ada permasalahan tersebut, biasanya seorang dewasa akan memusatkan semua tenaganya untuk bekerja keras dalam hal itu, sehingga orang dewasa tersebut masuk dalam ruang lingkup pola sedentary. Setelah dia masuk sedentary ini harus di backup atau dilihat dengan sebaik-baik mungkin, karena kalau bekerja keras dengan berlebihan bisa jadi dia kena tulang belakang ataupun secara mental dia bisa terkena depresi. Seorang fisioterapis memberikan penanganan berupa gerakan khusus yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada bagian tulang belakang yang diakibatkan dari pola hidup sedentary. Seorang fisioterapis juga harus meyakinkan dan memberikan motivasi kepada pasien agar timbul persepsi atau tanggapan bahwa pasien mampu untuk pulih dari permasalahan yang dihadapi. Memang, banyak tanggung jawab yang kita pikul selama menjadi dewasa. Bukan berarti semua tanggung jawab yang kita pikul menjadikan kita lalai dengan kondisi kesehatan kita sendiri. Menjadi dewasa artinya kita memegang tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sudah semestinya kita bertanggung jawab juga atas kesehatan yang kita miliki.